Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akses jalan antar provinsi longsor. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan panjang di jalan lintas Sumatera Batu Jomba, Tapanuli Selatan. Tangan terampil warga binaan Rutan Tanjung Gusta Medan memproduksi hasil karya alas kaki yang bernilai ekonomi tinggi. Manfaatkan waktu bersama keluarga. Objek wisata Tangkahan di Kabupaten Langkat diserbu warga. Menjalani hukuman di dalam penjara tidak menyurutkan puluhan warga binaan Rutan Tanjung Gusta Medan untuk tetap berkreasi. Siapa sangka dari tangan-tangan terampil mereka, ratusan alas kaki berhasil diproduksi hingga diminati kalangan industri perhotelan. Sejak pagi hari, sejumlah warga binaan terlihat di salah satu ruangan di Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Ruangan yang berisi sejumlah mesin jahit ini merupakan ruang kerja produksi sandal. Keterampilan membuat sandal yang menghasilkan karya berkualitas tinggi diperoleh dengan berbagai pelatihan. Mereka yang bergelut di ruangan ini merupakan para penggawa pembuat alas kaki bernilai ekonomis tinggi. Siapa sangka dari balik jeruji besi ini beragam karya alas kaki dibuat bahkan menembus pasaran berbasis retail hingga industri perhotelan. Dan sebagian lainnya dipasarkan melalui platform e-commerce. Dani Surya adalah seorang warga binaan yang menggeluti industri sandal ini sejak bertahun-tahun lalu. Surya menekuni keterampilan ini dari nol sejak dirinya terbelenggu kesalahan yang harus ditebusnya dengan hukuman di balik jeruji besi. Ia kemudian belajar membuat sandal melalui pelatihan di kalangan warga binaan. Hasilnya dalam 2 tahun terakhir, Surya dan beberapa rekannya berhasil membuat sandal berkualitas tinggi bergaya ciami dari bahan sintetik, busa maupun campuran plastik. Tergantung bahan dan rumitnya pembuatan, sandal hasil karya warga binaan ini dipasarkan mulai harga Rp60 hingga Rp200.000 per pasang. Belakangan sandal hasil karya warga binaan ini mulai diminati sejak dipasarkan di salah satu platform e-commerce. Kebanyakan pembeli memesan untuk souvenir acara hingga kegiatan seminar. Sejauh ini warga binaan pernah memproduksi 200 pasang sandal jepit dalam 1 malam untuk memenuhi pesanan. Berharap setelah keluar dari sini kami punya skill dan mudah-mudahan ada yang bisa memberikan modal kerja buat kami di luar, sehingga kita bisa buka usaha ini juga kerajinan ini di luar menghidupi keluarga kita. Sejauh ini pemesanan ada dari beberapa pihak di luar. Contoh untuk sandal hotel dari beberapa hotel di Kota Medan sudah pesan ke kita. Kalau untuk yang sandal fashion seperti ini, hampir sebagian besar sebenarnya dibeli oleh pengunjung-pengunjung kita yang kemari, dan mereka juga yang membawa ini keluar. Gitu. Dijual secara online, kita sedang mengembangkan beberapa toko-toko online melalui portal-portal online yang tersedia saat ini. Target kita ke depan, bagaimana hasil karya warga binaan ini bisa diterima oleh masyarakat, di mana ada program kita bangga menggunakan produk WBP, dan ini tentunya produk dalam negeri. Sehingga mereka nanti bisa mendapatkan premi ataupun upah untuk modal mereka nanti mandiri ke depan setelah menjalankan pidananya. Dan kita berharap mereka jadi warga negara yang baik, menjadi pengusaha-pengusaha pemula, sehingga ikut membangun ekonomi suatu daerah. Meski mulai dikenal luas, produksi sandal karya warga binaan Rutan Tanjung Gusta ini masih terkendala dalam hal pemasaran produk untuk dapat menembus pasar konvensional maupun bersaing di pasar ekspor. Hasil penjualan sandal ditabung untuk kelak menjadi modal usaha saat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.
Kecintaan Torang Sitorus terhadap tenun ulos tidak hanya membawa ulos naik kelas di kancah industri fashion. Namun ia juga mengubah profesi penenun menjadi sebuah kebanggaan. Tak hanya itu, para penenun bisa mengantongi cuan 3 kali jumlah UMR. Simak liputan berikut ini. Awalnya sebenarnya ini kecintaan ibu saya, tetapi dia menanamkan ke kita untuk banyak melihat keindahan. Karena Toba itu indah sekali ya, ternyata di dalamnya ada satu harta karun yang menurut kita itu istimewa sekali, yaitu ulos. Jadi itu yang terpatri di dalam pikiran saya bahwa ternyata Batak itu terampil. Ada sinkronisasi antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, di mana motif itu kawin. Ada kesamaan di dalam motif ukiran dan kain. Itu yang membuat saya tertarik. Saya berpikir ulos ini harus dibawa bertransformasi. Jadi tidak hanya sekedar dipakai buat adat, buat kebutuhan kebudayaan, tapi bagaimana dia masuk ke industri fashion Indonesia awalnya. Umur saya 22 tahun, mulailah mengembangkan bagaimana hidup saya bisa berguna buat ibu-ibu penenun. Mulai saya kembangkan satu desa demi satu desa. Champion ini maksudnya bagaimana memilih penenun terbaik di satu desa itu. Inilah yang menjadi champion yang menginspirasi teman-temannya di bawah. Jadi kan kita nggak sanggup untuk merubah semuanya secara serentak, tapi dengan membentuk champion ini akhirnya teman-temannya yang lain ngikut. Kok dia bisa, saya pasti bisa juga gitu. Akhirnya 10 tahun terakhir udah mulai tumbuh kecintaan, kebanggaan. Menenun sudah menjadi sebuah profesi. Para perempuan Batak dari Batam yang dulunya kerja di pabrik, itu sudah kembali ke desa untuk menenun. Karena champion ini udah sejahtera, dia udah dapat banyak uang 3 kali UMR loh. Bertenun sampai beberapa tahun itu kehidupan kami sebagai penenun nggak mencukupi hasilnya. Terus setelah dapat binaan dari Ito ini, barulah kehidupan kami berubah. Upah kami lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangkanlah di sana kami upah kami mengerjakan tenun tarutung itu kan harus 3 lembar gitu. Kami jual paling 1.500.000. 1.500.000 udah ikut modal. Sementara kami di sini upahan kami besar. 4 kali lipat kurasa ada upahnya gitu. Penenun selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bisa saya bilang 80% dari hasil penjualan kain ini kepada penenun, kita hanya kebagian kurang lebih 500.000 dari selembar kainnya. Saya pikir udah cukup karena saya sendiri. Tapi memang pengerjaannya lebih sulit. Bikin motifnya nggak gampang gitu. Tapi karena upah kami lebih besar, kami mau belajar dan mau dibina sampai kami bisa. Kalau motifnya kan ini mau sampai 90 lidi, ada yang 100 lidi, minimal di 70 lidi gitu. Jadi kita merangkai itu harus memeras otak lah. Lebih susah dia kan. Saya lagi berpikir bagaimana ulos di masa depan. Ulos di masa depan ini maksudnya ulos masuk ke industri fashion dunia. Masuk ke pasar Eropa, masuk ke pasar Amerika. 2024 ini kita lagi jajaki ini untuk bekerja sama dengan rumah-rumah mode dunia. Bagaimana industri fashion dunia ini juga melirik ulos seperti batik. Kita harus mencari di mana kita bisa tumbuh dan bisa belajar, bisa mengembangkan diri, dan berani berubah.
Objek wisata Tangkahan di Kabupaten Langkat masih menjadi tempat favorit warga untuk menikmati suasana santai bersama keluarga. Pada hari libur, lokasi wisata ini bahkan dipadati hingga 1000-an wisatawan. Objek wisata Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat terlihat dipadati ribuan pengunjung pada libur akhir pekan. Tak hanya berasal dari pengunjung lokal, sejumlah turis asing juga terlihat menghabiskan waktu di sini. Di lokasi wisata Tangkahan, para pengunjung bisa menikmati jernih dan dinginnya air sungai Tangkahan. Para pengunjung juga bisa menikmati sensasi menggunakan ban bekas atau tubing sambil menikmati panorama hutan yang masih asri yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat gajah yang sedang mandi atau bercengkrama langsung dengan kawanan gajah yang sudah jinak. Untuk sampai ke objek wisata Tangkahan, para pengunjung hanya perlu waktu 3 jam dari kota Medan. Sementara untuk tiket masuk dikenakan tarif Rp15.000 per orang dan parkir Rp10.000 untuk roda 4 dan Rp5.000 untuk roda 2. Bu, ini Ibu dari mana nih, Bu? Dari Medan, Ini ke sini ngapain nih, Bu? wisata. Sama siapa aja nih, Bu? Ya, yuk. Sama siapa aja ini? Sama keluarga. Kami. Iya, nanti Bu, kenapa Bu dipilih Tangkahan ini sebagai tempat wisata nih, Bu? di sini enak kali. Nyaman kali rasanya. Anak-anak dibawa. Jalannya pun enak, jadi sedap kami kemari jalannya. Jadi mudah. Mana nih, Bang? Ini kami dari Stabat. Ke sini ini sama siapa aja nih? Oh, sama keluarga ini rame-rame. Ini kenapa Bang ini Tangkahan ini dipilih untuk tempat wisata sama Abang nih? Oh, tempatnya untuk anak-anak bagus, untuk keluarga juga bagus lah, happy di sini. Untuk akses jalan sendiri Bang ini kemana? Udah bagus atau? Wah, sudah mulus 100%. Ini di sini apa aja nih Bang yang bisa di apa Bang? Mandi-mandi atau gimana nih Bang? Main Banyak. garna. Ada pusat apanya? Hewan-hewan apanya ada juga ini. Seperti gajah. Ada gajah. Ada orangutan. Main ban juga, main ban. Main ban, ini main ban, anak-anak bisa main ban. Semakin bagusnya infrastruktur jalan menuju objek wisata Tangkahan diharapkan bisa semakin menyedot kedatangan para wisatawan untuk berlibur di lokasi wisata ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.